Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nggak mau bertetele nih Pak. Siap. Saya mah satu pertanyaan aja. Sini Pak. Mana? Saya sama Pak Kapten atau timnas saya nggak ngerti lah. Pokoknya tim sukses Pak Anies, intinya sama Pak Aniesnya nih. Siap. Ojol cuma butuh satu Pak, payung hukum dan legalitas. Itu harga mati. Maka itu saya bilang sama teman-teman ojol, saya sendiri mobile. Kalau mau perubahan pilih Anies, benar nggak? Itu aja. Kalau kita bicara gini Pak, kenapa kita harus butuh payung hukum dan legalitas? Biar Bapak pahamin nih, ya kan? Kalau kita nggak pakai jaket nih Pak, kalau kita celaka, kita nggak ditanggung Pak sama aplikator. Tapi kalau di mall, kita disuruh lepas. Kalau anjing bebas Pak, kalau binatang. Itu yang negara ini nggak adil sama kita Pak. Dan satu lagi teman-teman harus ingat, ojol itu nggak usah pakai tele, udah aja payung hukum sama legalitas. Kalau urusan menang gampang Bang. Kalau mau menang, Pak Anies suruh ngomong, yakinin, desak Pak Anies ngomong, ojol akan dikasih payung hukum dan legalitas, betul? Gue yakin, bini sama anak-anaknya milih. Bang, teman saya banyak yang bunuh diri Bang, yang kemarin di Playover Sleepy itu teman saya Bang. Dan diusir kontrakannya di pos, tidur sama anak istrinya di BC. Itu aja setahu. Kan saya bilang kalau buruh jelas laki. Enggak, kalau guru jelas perempuan. Kalau waria jelas waria. Kalau kami nggak jelas, bentuk identitas kami nggak jelas. Jadi jangan bangga kalau misalnya lo jadi ojol sekarang. Sorry Bang, ojol ini saya anggap jadi sampah sekarang Bang. Kita diperlakukan ke sampah. Kapan aplikator membutuhkan kita dipakai, kalau udah nggak dibutuhin dibuang kita. Temen saya yang bunuh diri Bang, di PM akunnya, putus mitra, cicilan mobil ada, desakan dari bini, ngoceh bunuh diri Bang. Baik. Itu aja. Jadi saya intinya gini, desak Pak Anies memberikan payung hukum dan legalitas untuk ojol, bener nggak? Nah, selepet aplikator nakal yang tidak memperhatikan peraturan undang-undang pemerintah. Baik. Itu aja. Udah, poinnya satu, legalitas belum hukum. Iya Pak, jangan ke saya Pak, yang ke lain Pak. Nih Pak, nih. Nih maaf nih Pak. Kalau mungkin saya rada kikuk di panggung Pak. Enggak, woi Bang, gue serius nih Bang. Saya biasa rada kikuk Pak di panggung. Saya biasa orasi. Saya pengen minta sama Bapak atau Pak Anies nih sekalipun. Saya cuma minta legalitas dan payung hukum untuk ojol. Itu harga mati. Saya berani yakinin jutaan, 10 juta ojol akan milih Pak Anies sama Amin. Itu buat ojol doang Pak, belum bininya sama anaknya Pak. Karena kami capek Pak dibongbongin. Demo besar-besaran di istana negara cuma digituin doang. Janji kementerian ini, wah dibongbong. Kalau kata orang ditendang-tendang Pak, gitu loh. Jadi kita seolah-olah kayak sampah. Itu aja yang harus Bapak ingat, cuma satu Pak. Kan, saya minta Pak cuma satu, legalitas sama payung hukum. Itu aja harga mati Pak. Karena itu perentetan buat kami Pak, buat kesejahteraan, buat pendapatan manusia yang layak. Itu Pak, itu aja. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ojol salah perubahan. Siap. Dengan Bapak siapa tadi? Nama saya tanpa nama, bilang aja ojol kebo Pak. Oh, siapa Pak? Ojol kebo aja. Ojol kebo. Baik, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih buat teman-teman ojol, sekali lagi luar biasa sekali. Baik, sekarang yang paling dekat ya. Sesaat lagi. Woi, inilah yang kita tunggu-tunggu. Wah, orang yang sangat spesial yang akan kita satu spesial perwakilan dari Juta. Jasa mereka itu menggerakkan ekonomi dan ini luar biasa dan tidak main-main. Mereka punya peran penting dalam ekonomi nasional dan Kuri ini masih banyak masalah dengan status kerjanya Pak. Masih bermasalah dengan status kerjanya dan beberapa inspirasi tadi mengenai payung hukumnya yang belum jelas. Apa komitmen Bapak untuk melindungi driver online khususnya terkait status dan pelindungan kerja mereka Pak? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Saya dengar dari panitia banyak calon peserta yang menelpon tanya apakah ada pengganti ongkos transportasi bagi pengemudi ojol yang ikut hadiri acara ini, dan dijawab tidak ada karena kami memang tidak punya bekal-bekal seperti itu. Tapi yang menarik, ketika dengar tidak punya, bukannya tidak datang, tetap datang dan ikut acara ini. Oke? Jadi di situ yang saya bilang, saya beri rasa hormat pada teman-teman yang datang ya. Begini teman-teman sekalian, kami di dalam mengatur
tentang hubungan industrial ingin mengedepankan, dan selalu di masa lalu pun begitu, prinsip keadilan. Jadi ke depan kami menawarkan kepada semua rekam jejak. Insya Allah kita akan terus menjaga aturan-aturan itu sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, bagaimana dengan pengemudi ojol? Menurut saya harus kita tegaskan bahwa ojol adalah pekerja. Ini jelas. Jadi walaupun di undang-undangnya itu disebut sebagai pekerja di luar hubungan kerja, tapi disebut sebagai semata-mata mitra saja, itu juga menurut saya tidak tepat. Teman-teman sekalian, kami melihat di beberapa negara, ini praktek beberapa negara, ada yang melakukan perubahan menjadikan mereka sebagai pekerja di dalam perusahaan online. Ada yang menjaga bentuk sebagai kontraktor independen, atau mitra. Nah, di beberapa tempat kita menyaksikan ketika itu dimasukkan jadi pekerja, yang terjadi justru peningkatan biaya, ujungnya justru malah beberapa memutuskan keluar dari bisnis, yang akhirnya malah merugikan. Di sisi lain, independen kontraktor atau mitra, kita menyaksikan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang penuh yang seharusnya sebagai orang yang bekerja. Jadi menurut saya prinsipnya pekerja, lalu kita harus duduk bersama untuk merumuskan pola yang barangkali kalau Indonesia berhasil, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang merumuskan pola kerja hubungan antara aplikator dengan pekerja. Karena fenomena di seluruh dunia hari ini belum ada satu pola yang tepat. Kita harus bekerja bersama. Tapi apa prinsipnya? Menurut saya negara harus hadir untuk membantu memberikan jaminan kerja, jaminan kesehatan kepada semua yang bekerja di industri online, ojek online ini. Harus. Bahkan kalau dalam catatan kami, semua regulasi yang terkait dengan ini harus disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Kerja tidak boleh absen, justru harus hadir dan menyusun regulasi untuk para pekerja online. Lalu yang tidak kalah penting, saya membayangkan dibuatkan semacam BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol. Lalu banyak program dari pemerintah seperti subsidi pendidikan, KIP plus, KIPK plus akan diberikan pada semua pengemudi ojol yang terlibat di sini. Jadi, Bapak sekalian, ini bagian dari memastikan bahwa kebutuhan kesejahteraan bisa ditingkatkan, lalu hak-haknya sebagai pekerja harus diberikan. Menurut saya harus boleh ada hak berserikat bagi pekerja ojol. Selama ini tidak ada. Lalu pemerintah dan bersama-sama dengan pelaku menyusun standar safety bagi pengemudi ojol. Karena kita tahu banyak sekali kejadian kecelakaan karena tidak ada batasan jam kerja, tidak ada unsur kontrol, dan kelelahan itu sangat bisa terjadi, dan ketika kelelahan terjadi potensi kecelakaan itu sangat tinggi. Jadi kami melihat ini penting. Yang terakhir barangkali transparansi tentang imbal hasil atau komisi yang didapat, sehingga kita semua tahu bagaimana dan pengaturannya. Ini menurut saya penting, dan pemerintah tidak bisa diam. Ada 4 juta warga negara Indonesia, dan di lapangan kita menemukan, saya sering mendengar dari apa yang diungkapkan, apa itu di sosial media atau interaksi langsung, sebagian memang menginginkan, cukup banyak menginginkan fleksibilitas. Ada keinginan untuk tetap punya fleksibilitas di sini, tapi di sisi lain punya keinginan untuk lebih sejahtera. Jadi fleksibilitas yang dijaga, jaminan
pekerjanya diberikan, lalu kemudian ada peningkatan kesejahteraan. Nah, rumusnya kita duduk sama-sama, kita buatkan aturannya, negara tidak absen, negara hadir dan buat regulasinya. Baik. Nanti kalau ada yang ini berpikir, apakah itu mungkin, Pak? Mungkin. Kenapa mungkin? Ketika kami bekerja di Jakarta dulu, kita menyusun itu tanpa dikendalikan oleh siapapun yang raksasa-raksasa di Indonesia. Nggak usah. Kita buat sama-sama menguntungkan, gitu. Baik, negara harus adil, ya Pak ya. Itu dia poin pentingnya. Nah, Pak, pemerintah ini udah bikin upah minimum. Bukan upah layak, tapi upah yang benar-benar minim, Pak. Jadi, upah minimum yang benar-benar minim. Tiap tahun paling naik 1-8%. Padahal biaya lain naik, kontrakan naik, biaya hidup terus naik, kehidupan sehari-hari terus naik, Pak. Tegas aja nih, Pak. Ini tegas aja, Pak. Apa solusi Bapak untuk mengatur pengupahan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan buruh? Ya, teman-teman sekalian, perdebatan upah buruh itu menguat di bulan Oktober setiap tahun. Ini semua teman-teman aktivis serikat buruh itu merasakan betul setiap Oktober. Apakah kita suka dengan situasi itu?